Ya, yang abang tahu dari berbagai macam sumber tentang konsep Trinitas, abang kan belajar juga. Enggak, saya cuma nanya bro, Tuhanmu ada berapa? Kan abang kan belajar juga kan. Susah, masih bawa bahasa Indonesianya bro. Pertanyaan saya gini simpel, apa hak abang untuk mendaulati kami gitu? Ya kan jangan nanya-nanya bro. Apa hak abang dalam room ini untuk menanyakan Yesus siapa? Abang tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Saya nggak menjelaskan, saya nanya, justru kami yang jelasin. Dan room ini juga tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Kalau begitu ngapain Anda nanya di sini? Kalian bahas tentang Muhammad. Ketika Jangan Anda mengatakan Yesus, gitu bang. Bilang aja nggak bisa jawab. Kalau kalian tanya, izin Bang Ali, kalian izin. tanya dan kami menjawab, jangan kalian paksakan untuk kami izin TH. Iya, Saat gitu, Anda Bang. mengatakan room ini tidak punya kapasitas untuk menanyakan itu, saya juga bisa bilang Anda juga tidak punya kapasitas untuk menilai room ini. Paham? Gini bang, kalian kan bertanya, kalau sudah dijawab, kan namanya diskusi, jangan kalian paksakan. Emang jawabannya apa tadi? Kamu belum menjawab kok. Kamu belum menjawab. Tadi saya sudah katakan, yang dia saya nggak nanya konsepmu. Pertanyaannya, yang manakah yang kau sembah? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. semuanya benar. Tinggal jawab. Kalau nggak bisa ya angkat bendera putih udah. Silakan. Donat dulu bang, donat. Susah amat sih lu bro. Atau bilang saya nggak bisa menjawab. Ya udah selesai gitu loh. Lu jangan tidak menjawab tapi muter gitu loh. Coba lu tanya kami, cepat jawabnya. Masa kamu dari orang Kristen nggak mengenal Tuhanmu berapa? Nggak usah malu. Tuhanmu 1 atau 3. Kami nggak ketawa kok. Kita maklumi gitu loh. Kalau Tuhanmu 1 siapa? Kalau Tuhanmu 3 siapa? Gitu aja udah selesai. Anda bertanya balik gitu loh. Kenapa sih mesti malu ngakui Tuhannya 3? Ayo TH, Tuhanmu berapa? Apa? Kalau Allah kalian berapa? Apa sih? Yang kumur-kumur. Allah kalian berapa? Allah itu 1 lah. 1. Jadi kok di Al-Quran pakai kata Allah itu kami. Oh dijelaskan itu nahnu. Itu mengagungkan suatu peristiwa. Kan di Bible juga banyak kata kami bro. Itu Yesus berkata kami. Emang Yesus banyak? Barusan tadi di Yohanes berapa tadi Mas Ben? Kata kami banyak? 4 nomor 22. Nah itu kami. Emang banyak Yesus? Enggak 1. Hah? Yesus 1. Terus kenapa Yesus mengatakan kami? Kena balik kan? Langsung nampol balik. Dengan rasul-rasulnya. Oh berarti Yesus banyak? Enggak, kami itu dengan rasul-rasulnya. Ya rasul siapa? Mungkin. Emang ada kata rasul di Biblemu siapa? Rasul di Biblemu siapa? Masa Allah pakai kami? Itu nahnu mengagungkan suatu peristiwa. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana, saya. Seperti Toha 14 gitu loh. Masa Allah banyak? 1 bro. Ya sekarang saya tanya balik. Pertanyaan sederhana tadi, lu diam dulu di situ. Ya. Yang Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa bro? Bingung. 1. Kalau yang 1 siapa namanya? Allah. Loh kok ada Allah? Emang ada Allah di Biblemu? Allah. Enggak ada Allah di Biblemu, enggak ada. Ada. Nah, mana di mana tertulis? Tunjukkan. Kalau ada? Saya makan taiku kalau ada. Oke. Paling bahasa Indonesia aja Mas Ben. Iya, nanti kita lihat di original teksnya ada nggak itu Kita kata cek Allah? original teksnya. Ini korban LAI lagi nih datang nih. Baru kemarin sore nih ikut debat. Kalau ada yang bisa menunjukkan akar kata Allah di original teks Bible, saya berhenti.
diskusi selamanya. Mencret, bisa dikasih original teks. Bener nggak ada Lu kata pikir, Allah di original lu pikir teks? kita nggak bisa nemu originalnya? Ada originalnya, ada original kita pegang bro. Aduh, kenapa sih noten kualitasnya kayak gini semua yang naik? Paling dia ambil nanti itu ya. Apa ya? Ada kata Allah. Oh ya, ya Thomas ya Thomas, ya Thomas ya. Ya Tuhanku ya Allahku ya, itu ya. Gampang itu jelasinnya. Gampang banget itu. Apalagi ya? Elai sudah banyak rubah sih. Jangan ada padamu ala lain kan udah dirubah. Jangan ada padamu ilah lain. Oh Yohanes 1 ini pasti diambil nih. Pada mulanya adalah firman nih. And Hologos. Theos, dewa, bukan Allah itu dewa bro. Udahlah ilmu nggak ada. Sian lu deh, kasihan deh lu. Jangan jadi korban elai bro, belajar. Kita itu maunya kamu jadi Kristen yang punya jati diri tersendiri. Sudah benar. Jangan lari dulu, cari dulu itu. Cari dulu. Ada. Katanya ada, cari dulu. Ayo. Mana? Yang pakai originalnya ya? Mana? Yohanes 1:1. Kita tampilkan Mas Bel. Mas Bel bisa open game. Mas Bel bisa open game ya? Hologos, prostanteon. Buka data Mas Ben. Hologos. Mana Buka alanya? data. Buka data. Mana alanya? NRV and Hologos. Hologos, prostanteon, ketion and Hologos. Mana alanya? Original tes Bibelmu itu Yunani bro. Enharke en hologos, kai hologos en proton theos, kai theos en hologos. Theos bro, theos itu diartiin, theos diartiin ke bahasa Indonesia dewa, bukan Allah. Salah lu. Sekolah lagi sana. Loh, Theos itu dewa. yang penting Yang penting imani saja. Ilmu penting. Yang penting. nggak urus itu mau teos, mau tos, mau apa. Tapi bunyinya gitu kok malah nggak urus. Theos dalam bahasa Greek Sudah. sama dengan Dios kalau dalam bahasa Latin. masalahnya Artinya gini. dewa. Naik Banyuma. Loh, udah. Yang penting sudah saya bacakan. Mana? NRK and Hologos, Hologos prostanteon, ketion and Hologos. Yohanes Mana? 1:1. Mana alahnya? Loh, Kok lu? Kok lu? itu ada Bungkam kan? Tuarmu itu Theos bro. mau Banyuma teos, naik mau dong. terserah. Pantun. Banyuma Yang penting naik. sekarang gini. Yang penting sekarang gini. Enggak ada yang benar atau penting. tidak, Akui benar dulu, atau akui tidak. dulu. Enggak ada yang penting. Akui dulu. Anda debat itu pakai ilmu bang. Jangan pakai yang penting, pakai ilmu. Masa debat pakai yang penting? Ilmu lah. Tunjukkan isinya. Yang tertulis itu adalah Allah. Jadi murid Yesus itu nulis pakai bahasa Indonesia. Waalaikumsalam. Banyuma kerja lagi dulu. Banyuma capek kak kasihan. Capek mak. Kasih bantu kak dulu. Pusing kepala aku. Iya, kita bicara pakai data yuk, boleh gak nih kita pakai data aja? Datanya sudah Yohanes 1:1 ada kata Allah di situ. Jangan pakai ucapan Yohanes, pengarang Yohanes, pakai ucapan Yesus, kenapa sekali-kali? Coba baca Yohanes 7 nomor 28-29, boleh nggak? Katanya pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus ya harus berfokus kepada ucapan Yesus dong. Jangan ucapan yang lain. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Siapa yang menolak aku, dia tidak memiliki firmanku di dalam dirinya. Jadi harus berfokus kepada ucapan Yesus lah. Ayolah teman-teman Kristen. Ucapan Yesus, Cok. Yohanes 7:28.
Waktu Yesus mengajar di bait suci atau Baitullah, Yesus berseru. Jadi Yesus itu bukan cuma hanya berkata, tapi dia berseru, artinya dia menegaskan, teriak pula dia di bait suci. Apa kata Yesus? Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang telah mengutus aku. Memang aku kamu kenal, tetapi yang mengutus aku kamu tidak kenal. Berarti di sini ada dua pribadi. Nah, maka kelirulah kemudian orang yang mengatakan Yesus itu adalah Dia yang mengutus itu sendiri. Karena mendengarkan ucapan pengarang. Kenapa enggak mendengarkan Yesus? Kalau kamu percaya kepada aku, kamu juga akan percaya kepada perkataanku. Nah, kenapa enggak percaya perkataan Yesus? Memang kalian mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Nah, tuh. Jelaskan ya. Gimana menjelaskan itu, Bung? Silakan. Lanjut Bang TH mungkin mau menjelaskan atau Bang Deus. Saya tidak perlu menjelaskan sih Bang. Tidak perlu menjelaskan. Cuma mendengar saja. Karena cukup lucu juga penjelasan Bang Zuma. Bible lucu rupanya ya, ayatnya ya. Bukan. Bang Zumanya Yang dibaca Bang Zuma tadi Bible. Bagaimana kalian bisa percaya dengan kesimpulan yang dibuat Bang Zuma? Kapan dia hidup? Apakah dia hidup berdekatan dengan zaman Yohanes atau zaman Yesus? Lalu dia bisa berkesimpulan. Yohanes hidup pada zaman Yesus. Zuma hidup di zaman mana? Atas dasar apa dia harus berkesimpulan? Ataukah saya harus lebih percaya dia? Sekalipun kamu membaca seluruh buku, saya tidak akan percaya sama kamu, Bang Zuma. Jangan percaya ke saya lah. Ya memang, Ngapain kau saya percaya? tidak percaya sama. Kata-kata kamu itu kata-kata yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterima manusia. Terus kenapa nggak percaya kepada ucapan Yesus? Memang atas dasar apa aku kamu membuat kesimpulan? enggak, maksudnya gini loh. Atas Yesus- dasar apa kamu membuat kesimpulan? Yesus Apakah mengatakan kamu hidup sejaman dengan Yesus? bukan. Ini Yesus sedang berbicara kepada pengikutnya. Oh, tidak. Kata Itu Yesus kesimpulan kepada Anda. Tidak, kata tidak, Yesus. Itu kesimpulan Anda. Itu Loh, kesimpulan Anda. jangan kesimpulan saya dong. Oh, tidak. Tadi kamu kan berkesimpulan. Enggak, Yesus ketika bersoal jawab dengan orang Yerusalem, Yesus mengatakan, memang aku kamu kenal. Artinya orang di Yerusalem mengenal Yesus. Tetapi orang yang mengenal Yesus tidak mengenal hakikat yang mengutus Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan di sini. Yesus sendiri mengakui dia bukan Tuhan. Itu kan kesimpulan Anda. Kan kesimpulan Anda kan? Loh, coba Anda telaah. Itu kan kesimpulan Orang-orang Anda. orang Yerusalem, coba Anda yang jelaskan deh. Jauh banyak coba. tafsiran dan banyak Coba kesimpulan Anda yang menjelaskan, yang coba. dijelaskan oleh orang-orang lain yang hidup sejaman dengan Yesus atau berdekatan dengan zaman Yesus. Ya, coba Anda yang jelaskan. Yesus berkata, Di coba. zaman sekarang, kamu baru hidup di zaman sekarang, kamu berkesimpulan. Sekarang coba kamu yang menjelaskan. Kamu Yohanes Bang, 7, 28, 29, coba. Kamu lucu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin mendengarkan penjelasan saudara setelah Anda membaca Yohanes 7, 28, 29. Silakan. Kamu itu suka comot-comot ayat. Saya sudah
sering lihat kamu berdiskusi. Kamu Bagaimana caranya orang bisa memahami Bible kalau tidak mencomot data? Asumsi gitu maksudnya. Ngarang. baca konteksnya. Lah memang kamu ngarang. Kamu ngarang. Apanya yang saya karang? Coba. Kamu ngarang. Yohanes karena 7. kamu berkesimpulan. Kamu Ya, berkesimpulan. coba kamu terangkan Yohanes 7 28 29. Silakan. Kamu ngarang dan kamu berkesimpulan. Padahal Bible itu bukan kitab kamu. Ya justru karena itu bukan kitab saya, maka saya tidak mengikuti dengan selera maunya gereja. Saya menjelaskan sesuai apa adanya yang tertulis. Itu yang saya jelaskan. Bukan karena Bisa berkesimpulan. ya saya pembaca. Kan ke Bible itu bebas dibaca oleh siapapun. Dan setelah saya membaca, ya itu yang tertulis seperti itu. Memang aku kamu kenal dan aku kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Berarti yang mengutus Yesus tidak dikenali, sedangkan Yesus dikenali. Ini bukti bahwa Yesus itu dengan yang mengutusnya berbeda. Halo, Nah, itu kan kesimpulan kamu, Bang Zuma. Ya, lalu bagaimana kesimpulan Anda? Coba Anda jelaskan ke saya. Banyak bapak-bapak gereja dan orang yang hidup sejaman dengan Yesus sudah menjelaskan itu. Coba kamu yang jelaskan. Bagaimana caranya Anda mengatakan saya salah tafsir? Anda lah yang menjelaskan. Ini tidak butuh penafsiran ini. Ini nggak butuh penafsiran. Ini sudah jelas. Kalian mengenal Bang Suma, tetapi yang mengenal Bang Suma kalian tidak kenal. Berarti antara yang mengutus Bang Suma ke Medan dan Bang Suma sendiri itu adalah dua pribadi yang berbeda. Gimana ini? Otak jangan dipensiunkan lah, dipakailah itu otak. Kasihan kau, Bang Zuma, kamu itu tidak pede dengan kitab. Kitab saya sudah mengatakan laqad kafaral ladina qalu, kafirlah orang yang berkata Yesus itu adalah Allah. makanya kita buktikan apa kata kafir itu. Kafir itu menutup hati, kafir itu menutup akal. Malam ini kita saksikan, kita buktikan kalian menutup akal. Bible sudah tertulis begitu jelas, kalian tidak bisa dan tidak mau pahami. Gimana ceritanya? Halo Juma. Ya halo bang. Bapak gereja apa lagi? Coba terangkan ke saya Yohanes 7 28 29. Coba. Halo Juma. Iya halo. Mau nanya dong. Enggak, jelasin ini dulu. Kita mau tahu ini apa maksudnya ini pengakuan Yesus ketika dia mengajar. Yohanes 7 28 29. Sekarang fokus kita ajaran Yesus. Jangan ajaran gereja. Kalau ajaran gereja ya kupingmu enak, perpuluhan lancar kan gitu. Sekarang yang kita butuhkan ini adalah ajaran Yesus. Coba, ada nggak di antara saudara-saudara Kristen ini yang mau jujur terhadap ajaran Yesus? Ya boleh ngomong Juma. Silakan Anda terangkan ajaran Yesus ini gimana maksudnya. Coba silakan. Jangan dimatiin mikrofonnya Juma. Ayo jangan pura-pura gila apa? Halo Juma, Juma. Bisa nggak sih? Halo Juma. Ya, coba jangan pura-pura gila teman-teman Kristen. Nanti gereja kalian tutup semua loh kalau begini cara kalian berdiskusi. Coba. Terangkan ke kita pengajaran Yesus. Jangan kau terangkan pengajaran gereja atau pendeta ke kami. Enggak, kami enggak butuh pengajaran pendeta yang melakukan aksi-aksi demi untuk perpuluhan. Kami mau pengajaran Yesus ini dijelaskan ke kita gitu loh. Jangan takut terhadap ajaran Yesus. Ya, gak usah takut. Ajaran Yesus itu bagus. Kalian aja yang tidak percaya kepada Yesus. Ayolah. Sama seperti Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti ada di luar Yesus yang berkehendak mengutus manusia Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kan sederhana itu. Kalian aja yang mempergila diri gitu loh. Cobalah sedikit-sedikit buka cakrawala berpikir untuk waras napa teman-teman Kristen ini. Bang Zuma,
Ya. Kalian aja yang gila pengakuan, Bang. Apa? Kalian aja yang gila pengakuan, Bang. Kok gila pengakuan pula? Gimana ceritanya? Iya. Kalian Gila aja yang pengakuan. Pengakuan Iya. gimana? Gila gimana, Bang? Bukankah kalian yang dengarkan? Itu lebih benar kalian. Saudara, Gini, kami punya kitab bernama Al-Quran. Kami punya Nabi bernama Nabi Muhammad. Kami punya Tuhan bernama Allah. 3 entitas ini kemudian mengakui keimanan kami, mengakui keislaman kami. Tak ada kemudian kami ngaku-ngaku sendiri. Yang gila pengakuan itu kalian. Sejak kapan Yesus kemudian mengakui bahwa dia mengajarkan Kristen? Mengenal Kristen, mengenal gereja, mengenal perjanjian baru. Hah? Kapan itu? Tidak ada. Justru kalian yang mengaku-ngaku gitu loh. Kalian. Ya coba terangkan kepada kami. Silakan. Kalian yang gila pengakuan, Bang. Kalian Silakan, itu yang Bung. gila pengakuan. Sampai dimanapun kalian itu gila pengakuan. Segala hal itu diislamkan, Bang Juma. Coba. Nabi Muhammad mengakui kami, Al-Quran mengakui kami, Allah mengakui kami. Nah, kalian ada nggak diakui Yesus? Itu dulu. Itu yang menjadi saksi. Saksinya siapa? Saksi apa? Saksinya siapa? Saksi apa? Muhammad bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Ya, menerima firman Bertemu. Allah. Siapa yang jadi saksi? Allah yang menjadi saksi, malaikat-malaikat menjadi tidak saksi. bisa. Kalau pakai Kenapa logika bisa? manusia ya nggak bisa kayak gitu. Ya udah, kalau gitu siapa yang menjadi saksi Abraham menerima firman dari Elohim? Saya tanya, saya tanya ke kamu berjawab dulu, baru kamu balik nanya. Saya sudah jawab. Yang menjadi saksi Rasulullah Muhammad SAW menerima firman itu adalah Allah dan para malaikat. Kenapa? Sudah aku jawab kan? Itu jawaban kan? Kan Anda bertanya, Anda nuntut jawaban. Saya jawab, itu jawaban saya. Sekarang saya tanya, siapa yang menjadi saksi Yesus menerima firman dari Elohim? Jawab. Jawab. Siapa yang menjadi saksi, Bang Juma? Masa Allah yang menjadi saksi? Loh, kamu baca Yohanes 8. Kata Yesus begini, kalian menghakimi manusia. Aku tidak menghakimi manusia. Akan tetapi, apabila aku menghakimi manusia, maka aku menghakimi bukan dari diriku sendiri, tetapi aku menghakimi bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dituliskan bahwa 2 saksi adalah sah? Akulah yang menjadi saksi. Sabar dulu. Kata Yesus, akulah yang menjadi saksi dan Bapa yang menjadi saksi tentang diriku, dan 2 saksi sudah sah. Itu kata Yesus. Sekarang saya tanya sama saudara, menurut Yesus berapa Siapa saksi? yang menjadi saksi? Saudara, saya tanya lagi, saya ulang dulu. Siapa yang menjadi Menurut saksi? Yesus, Yang menerima firman. menurut Yesus, berapa saksi sehingga kebenaran itu dianggap kebenaran? Jawab. Siapa yang menjadi saksi? Kutanya lagi, menurut Yesus berapa saksi sehingga dikatakan kebenaran itu mutlak, absolut benar? Menurut Yesus berapa saksi? Udah begini Bang Juma. Kamu kan mengatakan dari Gak sanggup. Saya bacakan ya. Yohanes 8. Dengar. Yohanes 8 berkata, bukankah di dalam kitab Tauratmu 2 saksi adalah sah? Dan akulah yang menjadi saksi tentang diriku, dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Berarti 2 saksi. Al-Quran menerangkan apa? Dalam surah An-Nisa ayat 166. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Nah, kalau di dalam Al-Quran yang bersaksi tentang Al-Quran itu adalah Allah, Nabi Muhammad, dan juga para malaikat. Itu lebih kuat lagi, karena malaikat juga ikut bersaksi.
Sedangkan Yesus berkata, 2 saksi sudah sah. Yohanes 8, nomor berapa itu? 2 saksi sudah sah menurut Yesus. Nomor 17 ya. Gimana dong? Gini Bang, saya kan tanya tadi kamu kan bilang kamu yang lebih benar. Jadi kan saya tanya, ajaran kamu itu Iya. benar. Iyalah, Siapa yang lebih menjadi benar saksi? dong. Dia menerima, siapa yang menjadi saksi yang melihat? Sekarang begini, oke, Anda ternyata nggak sanggup untuk mengimbangi pengetahuan saya. Oke. Ya, Begini, ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran, boleh nggak Anda diam ketika saya ditanya dan saya menjawab? Boleh nggak? Boleh nggak Anda mencontoh adab umat Islam ketika diskusi? Jangan pakai adab gereja, boleh nggak? Bang. Kalau Anda bertanya, Anda punya kewajiban untuk diam dan saya Iya, punya hak untuk menjelaskan. Oke, diam ya. Kamu bawa adab agama Iya, Bang. oke. Diam ya, diam. Sebelah juga. Diam ya, diam. Jangan kau bawa adab agama Kristen di sini. Diam. Oke, saya jawab ya. Baginda Rasulullah, boleh diam nggak setelah Anda bertanya? Boleh diam nggak? Jangan kayak makananmu, anjing, menggonggong terus. Boleh nggak Anda diam? Ketika Anda bertanya, kewajiban hak saya juga menjawab. Ya, Anda diam ya. Anda kan sudah bertanya tuh. Jadi kewajiban saya menjawab. Oke, dan hak Anda menerima jawaban dari saya. Anda duduk, jangan kayak anjing menggonggong. Oke? Jangan mentang-mentang tadi pagi Anda makan anjing, malam ini Anda menggonggong. Jangan. Oke bro, diam dulu ya. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah. Aku malas dengar ocehan kamu. Ya udah, kamu ke gereja, porotin celana pendeta, colok pantatnya, jilat jarimu, mudah-mudahan kau bisa waras. Gitu aja kok, sederhana. Ya, lanjut yang lain, pasien yang lain. Ya, izin Bro, Bang Dinas malam. Selamat malam, Bang Dinas. Muslim apa Kristen, Bang? Bang Dinas malam. Oh, turun dia. Bang Ardi, selamat malam Bang Ardi. Muslim apa Kristen Bang Ardi? Bang Ardi Topang. Muslim Bang. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang Ardi? Ada yang mau disampaikan? Ya, teruskan sharekan agama Islam Bang. Semoga sehat selalu saudara-saudaraku. Amin, amin. Makasih Bang. Mantap Bang Zuma, lanjutkan perjuangan ya Allah. Amin. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Ardi. Ya, Aku aku turun izin. dulu ya Bang. Siap-siap Ya. Bang Ardi. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pasien lain? Ini aku lagi naikin satu-satu dulu Bro. Izin. Ayo pasien naik. Iya Bang. Bang Noren, selamat malam. Muslim apa Kristen Bang? Bang Noren, Muslim apa Kristen Bang? Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang Noren, ada yang mau disampaikan? Gimana Bang Noren? Monitor di bawah dulu aja Ini udah. ya untuk Bang Agat Suma, selamat malam. Selamat malam Bang. Muslim apa Kristen Bang? Alhamdulillah Muslim Bang. Iya, Assalamualaikum. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Saya mau nanya ini Bang tentang apa 1924 di Kairo Mesir itu kan katanya ada inilah ya, ada omongan itu kan Al-Quran direvisi gitu ya. Izin saya jawab ya. Gimana ya Bang ya?
Izin saja, Bang. Silakan. Boleh dijelaskan? Oke, Iya, lanjut ya, Bang. Afwan, Abang. Jadi Kairo 1924 itu bukan Qur'annya yang direvisi, Bang. Jadi ada standarisasi penulisan. Jadi sebelumnya misalnya nih, ketika ada kata barokah, itu tadinya itu bisa, Bang, huruf ba sendiri, huruf ro sendiri, huruf kaf sendiri, huruf ha sendiri. Tapi ketika dilakukan standarisasi penulisan, itu huruf ba digabung dengan huruf ro, huruf kaf digabung dengan huruf ha. Jadi bukan Qur'annya yang direvisi, Bang, tapi standarisasi penulisannya, Bang. Oh, ya Bang, makasih ya Bang ya. Soalnya saya Iya, baca sama-sama, Bang. di Google tuh bingungin gitu. Makanya saya nanya langsung aja sama orang yang bisa jawab. Iya, udah cukup Bang Agus Suma? Atau Sudah, ada? Bang, sudah cukup. Oke, aku izin Makasih turunkan ya, ya. Bang, ya. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Lagon, Bang Yusar, selamat malam. Muslim apa Kristen Bang? Ya, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Bang Juma, saya ngefans saja sama Bang Juma, teruskan aja Bang Juma. Oke, makasih Bang. Thank you. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ya. Salam. Bang Yusar, selamat malam. Muslim apa Kristen Bang Yusar? Bang Yusar.